Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Rahman dari kelas 10 MIPA 1, absen 25. Saya ingin menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu konsep dasar ilmu ekonomi, dan yang kedua permasalahan ekonomi. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi adalah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Jadi ekonomi adalah peraturan rumah tangga atau mengatur rumah tangga. Adapun yang dimaksud ahli ekonomi atau tangga atau ekonom adalah yang menggunakan konsep ekonomi dan tata dalam bekerja. Adapun yang mempelajari tentang ekonomi disebut ilmu ekonomi. Berikut ini beberapa definisi ilmu ekonomi menurut pendapat tokoh ekonomi. Yang pertama adalah Prof. P.A. Samuelson. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikan untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Kedua, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab material dan kemakmuran seperti hasil-hasil industri, pertanian, dan sebagainya. Sudah dua saja. Dan yang kedua, perkembangan ilmu ekonomi. Masalah ekonomi sama tuanya dengan usia peradaban manusia, tetapi ilmu ekonomi baru muncul pada abad ke-18. Buku Adam Smith berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Itulah sebabnya Adam Smith dihormati sebagai bapak ilmu ekonomi modern, adapun Smith melihatnya dari sudut rasionalitas. Misalnya zaman dulu kemiskinan dianggap sebagai takdir, namun semenjak zaman modern kemiskinan dipandang ada kaitannya dengan ketidakmampuan dan produktif atau karena tidak memiliki tanah. Lalu kita lanjut pembagian ilmu ekonomi. 1. Ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah bagian ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Ilmu ekonomi deskriptif digunakan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menyajikan keadaan ekonomi baik makro maupun mikro. Contoh ilmu ekonomi deskriptif yaitu tabel perkembangan sektor industri tertentu atau keadaan ekonomi suatu daerah tertentu yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Teori ekonomi Teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan kumpulan teori-teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Ekonomi teori merupakan kerangkaan konsep yang berangkat dari gejala-gejala konkret yang terjadi kehidupan masyarakat. Gejala-gejala ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu, sehingga dapat dilacak adanya pola-pola tertentu yang menghubungkan peristiwa-peristiwa makro dan teori ekonomi mikro. Ketiga, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan merupakan terapan dari teori-teori ekonomi. Artinya bahwa kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Dengan demikian, ekonomi
terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada masalah-masalah tertentu. Adanya spesialisasi dan penerapan pada bidang-bidang khusus menimbulkan cabang-cabang ilmu ekonomi seperti ekonomi konservasi, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, dan manajemen keuangan, ekonomi internasional, dan ekonomi pertanian. Ekonomi makro. Perbedaan antara ekonomi dan ini. Kita lanjut ya. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu teori ekonomi mikro dan makro. Perbedaan antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro dapat dilihat dari pembahasan berikut. 1. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro terdiri atas teori-teori harga dan teori produksi dan teori distribusi. A. Teori harga antara lain membahas proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan terhadap suatu barang dan jasa dalam suatu pasar. Teori produk. B. Teori produksi antara lain menganalisis masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menggunakan produsen, serta kombinasi faktor-faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Teori distribusi membahas faktor-faktor yang menentukan tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar. Beberapa aspek yang dianalisis teori ekonomi mikro antara lain proses penentuan tingkat harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Teori ekonomi perilaku. B. Pembeli dan penjual. C. Interaksi di pasar faktor produksi, anggapan dasar yang digunakan dalam ekonomi mikro. Kedua, kita lanjut ya ke ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari kegiatan-kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Fokus pembahasannya berkaitan dengan bagaimana perilaku rumah tangga swasta dan perdagangan luar negeri, ekspor dan impor dalam konteks keseluruhan agregat. Beberapa aspek yang dianalisis dalam teori ekonomi makro adalah antara lain: A. Menentukan kegiatan perekonomian negara. B. Mengeluarkan pengeluaran agregat. C. Mengatasi pengangguran dan inflasi. D. Kebijakan fiskal. E. Pertumbuhan ekonomi. F. Permintaan dan penawaran agregat. Masalah inflasi. Inflasi dapat kita lanjut ke masalah inflasi. Inflasi dapat didefinikan sebagai suatu proses kenaikan harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Faktor-faktornya ialah tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan, tuntunan kenaikan upah dari pekerja. 3. Kenaikan harga barang impor. 4. Penambahan penawaran uang. Kita lanjut ke kebutuhan manusia, pengertian permasalahan ekonomi ya, bab 2, yaitu A. Kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Adapun keinginan adalah segala sesuatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan. 2. Macam-macam kebutuhan. Secara garis besar, kebutuhan manusia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. 2. Kebutuhan sekunder. Dan 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 3. 1. Kebutuhan tersier. 1. Kebutuhan menurut sifatnya jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani, misalkan makanan, minuman, pakaian, dan olahraga. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang merupakan upaya manusia untuk memenuhi
kepuasan jiwa atau rohani seseorang. Misal, reaksi mendengarkan musik dan ibadah. Kebutuhan waktu. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi saat ini dan tidak boleh ditunda-tunda. Misalkan obat bagi yang sakit, makan bagi orang lapar. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan sifat. Lalu kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah dirasakan oleh seorang dan pemenuhnya dapat dilakukan secara individu. Misalkan petani, cangkul, siswa membutuhkan buku tulis dan pensil. Kebutuhan kelompok atau kolektif yang dapat kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok yang secara bersamaan dan pemenuhannya yang dapat dilakukan secara bersama. Misalkan jalan, rumah sakit, dan tempat reaksi. Jenis-jenis benda pemuas kebutuhan. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas. A. Menurut cara mendapatkannya. Barang ekonomi adalah sarana pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contoh, pakaian, makanan, dan rumah. 2. Barang bebas adalah sarana pemuas kebutuhan yang memperoleh tidak memerlukan pengorbanan. Contoh, matahari dan angin. B. Menurut kegunaannya. Benda konsumsi adalah barang yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, pakaian dan montir. 2. Barang produksi. Benda produksi adalah benda yang digunakan menunjang proses produksi. Contoh, alat-alat pertanian, listrik, bensin, dan lain-lain. Menurut proses produksi. D. Menurut proses produksi. Barang mentah adalah barang yang dijadikan sebagai bahan baku dalam proses produksi. Ya, kita lanjut pada kelangkaan. Pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersediaannya terbatas. Upaya untuk mengatasi kelangkaan tersebut antara lain memproduksi barang dan jasa guna menambah kualitas dan kuantitas sumber daya tersedia. 2. Faktor penyebab kelangkaan. A. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. B. Terbatasnya sumber daya alam yang tersedia. C. Terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. D. Meningkatkan kebutuhan manusia yang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menghasilkan sumber ekonomi baru. Kita lanjut C. Menentukan pilihan ekonomi. Timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan tidak bisa membuat pilihan. Ada beberapa prinsip yang mendasari pilihan konsumen antara lain. 1. Pendapat yang terbatas mengharuskan pemilihan. 2. Konsumen membuat pilihan dengan mempertimbangkan alternatif. 3. Sebuah barang dapat digantikan barang yang lain. Konsumen harus dapat membuat keputusan tanpa informasi sempurna. 4. Terjadi hukum nilai guna marginal. Analisis biaya peluang. Kita lanjut ya ke analisis biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena alternatif tindakan. Lanjut lagi. 2. Analisis biaya manfaat. Biaya manfaat adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan memanfaatkan yang diharapkan. Analisis ini membuat kita dapat menentukan pilihan mana yang bermanfaat dan tidak. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan faktor pendorong kegiatan ekonomi. Ada motif yang berasal dari diri manusia. Yang keempat, menyadari trade-off. Trade-off adalah situasi di mana seorang harus membuat keputusan untuk suatu hal yang merupakan hal-hal lain alasan ekonomis. 5. Berpegangan pada prinsip ekonomis adalah prinsip tindakan pengorbanan. Kita lanjut ke D. Biaya peluang adalah pengorbanan yang dilakukan seorang karena mengambil suatu pilihan. Contoh, seorang memiliki uang 10.000 dengan
memiliki kesempatan untuk bekerjasama. Kesempatan untuk bertamasya kebalik. Ia membeli sebuah TV. Jika ia memilih untuk membeli TV, ia akan kehilangan kesempatan itu untuk keindahan Bali. Begitu pula sebaliknya. Apabila bertamasya, ia akan kehilangan kesempatan untuk menonton TV. Kesempatan yang hilang itulah yang disebutkan sebagai biaya peluang. Kita lanjut skala prioritas. Manusia secara sadar atau tidak memiliki kebutuhannya sangat banyak dibandingkan dengan sumber daya alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Ada beberapa hal yang perlu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas, antara lain tingkat urgensi, 2. kesempatan yang dimiliki, 3. pertimbangan masa depan, 4. kemampuan diri. Kita lanjut ke F. Pengolahan keuangan. Pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan yang seolah tidak ada batasnya. Berikut ini langkah-langkah mengolah keuangan dengan baik. Membuat pembukuan, 2. memulai menabung dari sekarang, 3. hemat, 4. membuat rencana jangka panjang. Itu saja. Dan G, masalah pokok ekonomi klasik dibagi menjadi 3, yaitu produksi menyangkut masalah usaha, 2. konsumsi menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda, 3. distribusi menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya, segitu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.